belajar dan lagi ada 2 laptop juga untuk latihan. Jadi nanti beda nggih. Jadi untuk latihan office nanti sama Mbak Nenek nih. Sakjane gak enak sama Mbak Nelly ya. Kalau gurune diceluk ngono. Sampeyan nanti belajar office, terus untuk editing ada gadget yang saya siapkan, mungkin hari ini datang satu HP yang nanti bisa sampean akses bareng-bareng untuk bikin. Soalnya wingi tak takoni, ya apa Mbak arek-arek iku lek belajar editing gawe HP-ne dhewe-dhewe ta. Gak akan HP-ne piyambak-piyambak cek damel belajaran nih mungkin. Tapi wonten satu HP sing mengakomodir kapasitas besar. Jadi wis tak tukokno siji gawe bareng-bareng ya, mungkin niku kok sing gawe konten dan lain-lain, sehingga gak ngebeki memori sampean ya gawe pelajaran. Untuk sekarang kita akan masuk pembahasan paling dasar dari bisnis. Jadi setelah buku Malas Tapi Ingin kemarin selesai ya, jadi sebenarnya ada satu buku lagi yang mengarah ke materi, cuma belum selesai proses editing di penerbit ya. Jadi kita masuk ke bisnis plan. Bisnis plan iki ketok tambah lek tak ngenekno. Ketok. Ketok tak gak? Ketinggalan mboten? Mboten wis ambek tak jelasno ambek sampean catet ya. Sing ketok ya alhamdulillah, sing gak ketok ya wis innalillah ya. Mungkin ngene bae cek ketok, sampean ngene lho, mriki nggon, sampean mriki. Nah, bunder-bunder maksud kula. Iya, Mbak Sabilar ini. Nah, ngono. Wis rada rene, wis ah. Ya wis ketok gak ketok ya. Kita akan bahas tentang bisnis plan. Pertama, kalau kita sudah membahas bisnis plan berarti sampean sudah ada kesiapan untuk sebuah planning bisnis, nggih. Sampean sudah menyiapkan ide-ide, terus kemudian sampean juga sudah siap untuk membuat sesuatu, ngoten. Artinya yang persiapan secara mental dan lain-lain sudah tinggal sambil jalan, ngoten. Bisnis plan ini sendiri penting. Pertama, bisnis plan ini nggak harus bikin yang keren dulu. Jangan takut ide apapun dituangkan. Pokoknya ide nopo mawon sampean tuangkan. Tentu saja biasanya bisnis plan ini akan muncul ketika sampean sudah tahu rencananya mau bikin apa. Mau bikin bisnis apa. Baru setelah itu sampean akan masuk atau kepikiran untuk bikin bisnis plan. Ya, kalau kita pengen membangun sebuah bisnis, memang jadi penting yang namanya bisnis plan niku, kecuali kalau sampean sekedar memulai sebuah pekerjaan yang di situ tidak membutuhkan planning tertentu, yang penting oleh duit, nggih. Itu pun juga sebenarnya tidak lepas dari perencanaan, nggih kan? Katakanlah sampean jual apapun, saya nggak punya modal sama sekali, tapi pengen memulai sebuah, saya pengen dapat penghasilan gitu. jual apa pasti di situ sampean juga akan belajar tentang planning ya. Berikutnya, nah bisnis plan itu sendiri ada 3 nih. Basic plan, terus kemudian fixed plan, big plan. Apa-apa tak gawe ngene kok sampean gawe dhewe napa jenenge format presentasinya besok kita kalau mulai masuk ke belajar editing. Atau kemarin kan sampean juga sudah latihan, nah itu sampean bikin sendiri. Aku heran tak kok, ya apa Mbak arek-arek wis siap tandai konten. Niku ning tasih isin jarene. Wis iso ngono lah apa isin. Nggih, jadi basic plan, fixed plan sama big plan. Basic plan ini pokoknya sampean ngedepo kertas ambek pulpen. Apapun yang muncul di benak kalian itu tuangkan. Apapun itu ya. Jadi ini penting ketika kita hendak memulai sesuatu, terutama mengenai pengembangan diri dan penghasilan ya. Untuk memulai sesuatu niku sampean jangan sekedar mulai scroll di sosial media, iku nggarai sampean tambah stres. Nggih, biasane kan
Sampean kalau cari ide apapun itu pasti kan scroll Instagram, TikTok dan teman-temannya gitu. Niku pada momen tertentu sampean pasti stres karena lo iki bagus banget. Lo orang ini kok sudah mulai ini. Yang tadinya pengen cari ide jadi terdistraksi nggih, sampean jadi teralihkan, bukannya cari ide malah sampean down lihat apa yang dilakukan orang lain. Niki sering terjadi ya tak Kak? Jadi orang lain sudah melakukan, mungkin berhasil, mungkin nggak berhasil, tapi dia sudah mulai. Nah, tadinya yang kita pengennya bikin bikin apa namanya cari ide di sosial media, kita justru teralihkan jadi down gitu. Nah, obatnya adalah dengan mencatat apapun yang kepikiran, ide apapun dicatat. Memang harus dicatat nih. Kenapa? Karena sampai nulis di kertas yang di situ ada pulpen, ada kertas, bukan nulis di gadget ya. Nulis di kertas itu memang ada meditasinya. Nih, jadi ada nopo, ada sirnya, ada rahasianya. Makanya kenapa apa namanya sekarang niku orang-orang di kesehatan mental itu menyarankan untuk mengobati stres salah satunya adalah dengan menulis di kertas. Nah, maka kalau sampean sudah kepikiran sesuatu, jangan terlalu ngadep di sosial media. Kalau sampean sudah mulai pikirannya sampean sudah mulai teralihkan mengarah ke down gitu ya, tinggalan. Sampean harus nopo puasa beberapa jam dulu. Terus apa yang kita lakukan? Kita mulai basic plan itu dari kertas biasa. Basic plan itu dimulai dari kertas biasa. Paham ya? Jadi itu basic plan nggak harus keren, nggak usah keren-kerenan. Apa sing kepikir sampean catet. Pengen gawe opo sampean kepikir opo sampean catet. Nah, carane bagaimana supaya kita tahu arahnya? Supaya kita tahu arahnya ya dicatat gitu. Misalkan dari ide-ide yang muncul di sosmed gitu ya. Atau muncul dari mana saja. Itu dicatat dulu, nanti dibaca-baca lagi. Terus apa namanya? Dikerucutkan. Duh. Melok enggak? Ya. Habis itu dikerucutkan. Nah, cara mengerucutkan itu apa ya? Itu tadi ya, sampean baca ide-ide yang terkumpul dibaca, terus kemudian misalnya ono 5 didadekno telu kok dipelajari meneh sampai akhirnya ketemu satu ide yang benar-benar cemerlang. Dan ini nggak akan bisa kalau sampean melakukan pencatatan itu di HP. Harus di kertas. Apa yang membedakan? Karena di HP itu dunianya luas ya. Sampean nyekel HP. Yo, karepe fokus. Mboten mungkin, nggih. Mboten mungkin lek nyekel HP gak mungkin fokus. Sampeyan iso nyetel musik nang HP, sampeyan iso nonton YouTube, sampeyan itu iso sembarang kalir, nggih. Makanya untuk mengerucutkan sebuah ide mboten teng HP, tapi teng kertas. Nggih. Jadi basic plan ini kita harus apa namanya? Basic plan ini tempatnya adalah di kertas. Nggih. Coret-coretan sak kuwarep, nggih. Gambar-gambar sak kuwarep. Pokoknya basic plan iki semakin ruwet nggih. Semakin ruwet iki semakin mengarah pada daya fokus sampean. Jadi apa namanya? Yang pertama adalah basic plan. Kemudian fix plan. Nah, nanti setelah kalian menemukan satu ide sing mentereng nang utake sampean niku wis mentereng. Biasane kan nek wong golek ide niku ya wis pokoke ku ambek lapo-lapo ambek dipikir-pikir, dihitung-hitung modale, diukur-ukur napa jenenge? Apa-apa diukur kabeh lah nggih. Ambek meneng-meneng. Nah, itu jadi itu nanti masuk pada fix plan. Nah, di dalam fix plan ini kita perlu pencatatan yang lebih rapi. Nggih. Fix plan bisa sampean catat di buku, nggih. Boleh dicatat di buku, dirapikan boleh, nggih. Tapi kalau misalkan mulai dicatat yang lebih rapi, misalkan di HP atau di komputer, nah ini makanya kenapa sampean perlu belajar Office, nggih. Office itu ya bikin tabel,
Karena kalau sampean mulai bikin fixed plan, sampean butuh yang namanya ngetik dalam bentuk tabel supaya lebih rapi. Itu bisa dipelajari dengan lebih nyaman ketika sudah menjadi fixed plan gitu. Jadi nanti hari apa Mbak, sampean Mbak, Sabtu sampai Rebu. Nah, iku engko sampean belajar office sama Mbak Nelly ya. Terus fixed plan ini juga harus ditulis, juga harus dicatat, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Oh wes aku wes soleh. Ya nggak apa-apa, sampean misalkan pakai di HP juga boleh, pakai aplikasi apapun yang ada di HP juga boleh gitu ya. Cuman mungkin akan lebih, kapasitasnya akan lebih besar kalau disimpan di laptop gitu, sekalian main belajar. Itu fixed plan ya. Kemudian setelah rapi semuanya, masuk pada big plan. Big plan ini sudah ada permodalan, sudah ada perencanaan modal. Sama misalkan, oh wes aku ape usaha jasa, misalkan laundry gitu, atau jasa apa sing usum saiki ku, personal shopper ku apa mbak istilah just tip ya. Just tip, oh sampean seneng mlaku-mlaku nang luar negeri yo sapa ngerti ya. Saya ngerti mbak, modalnya just tip iku iso-iso nol. Nggih. Teko ndi duwite? Teko wong-wong sing titip. Jadi sampean iso misale Bangkok ini kan cedek, barangnya murah-murah nang kono. Sampean buka just tip. Kok wong-wongan DP dilunasi setelah barang dateng, kan ngoten ya sistemnya. Sampean lek wani, lek kendel, gak apa-apa sampean gawe usaha koyok ngono. Atau suatu ketika sampean oleh rezeki iki, dijak wong tuane umroh. Cek oleh sangu, sampean buka just tip nang kanca-kancane. Niku ya gak apa-apa, iso nggih. Makanya orang-orang sing buka just tip iku banyak yang membagikan ilmunya, buka usaha just tip tanpa modal, karena memang iso bener-bener. Sing penting wani loh ya, sing penting wani, sing penting gelem. Zaman saiki sampean kepingin keliling dunia iku gampang, duduk sesuatu sing angel. Ngoten. Angele nang ndi? Angele pas mulai plane, terus kemudian sampean bangun engagement di sosial media sehingga orang-orang aware gitu ya. Buka awarenessnya orang-orang untuk ngasih sampean kepercayaan titik ngoten. Nah niku apa namanya, kalau sudah masuk ke big plan berarti kita sudah siap untuk membuat planning bisnis yang rapi. Nah terus pertanyaannya muncul, apakah bisnis kecil-kecilan itu juga harus pakai big plan? Nggak harus. Jadi sampai di fix plan, ketika sampean sudah ketemu modalnya berapa, di situ sampean mulai boleh. Kapan kita bangun lagi big plan yang lebih rapi? Ketika misalkan sudah berjalan sebulan, 2 bulan, sampean tahu operasional tiap harinya, tiap bulannya berapa, sampean sudah paham di situ. Terus kemudian sudah berjalan 6 bulan katakan ya, sudah berjalan 6 bulan, apalagi sudah balik modal, baru di situ sampean bikin big plan. Nah, bikin big plan itu dengan apa namanya, kalau nggak berani ya ajak orang lain yang mengerti gitu ya, untuk mengadakan permodalan gitu, permodalan yang lebih besar. Jadi big plan ini memang arahnya supaya kita dapat modal yang lebih besar untuk mengembangkan bisnis. Sampean punya modal katakanlah 500.000 untuk sebuah bisnis apa gitu ya, yang kecil-kecilan. Kenapa saya mulai dari modal yang kecil? Karena biasanya kalau orang perempuan iku senengane lek bisnis opo sing ono nang awake. Nggih, ya opo carane iso mulai dhewean dan tidak membebani orang lain. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Niki plus minusnya karakter laki-laki dan perempuan nih. Jadi orang perempuan itu kelebihannya adalah dia bisa mulai bisnis itu dari sesuatu yang paling kecil. Uang kecil, uang besar itu sama-sama uang. Niku bagi wong wedok kan ono bedane. Nggih, dhuwit 5.000, dhuwit 50.000, 500.000 dhuwit kabeh. Nggih, niku nek wong wedok. Nggih, niku kelebihan sekaligus kekurangan. Kekurangannya nopo? Gak wani mbayangno dhuwit sing luwih gedhe. Engko lek aku gak amanah ya apa? Ngoten kan? Niki wong wedok kados ngoten nih, mangane biasane mulaine pasti teko bener-bener kuwecil. Karena kita sama-sama perempuan nggih, kula ngomong sampean di fix plan itu sudah bisa mulai. Nggak usah sampai ke big plan.
nek wong lanang mulai bisnis isok langsung pakai big plan bahkan ketika gurung ono unit bisnisnya. Karena kula mulai mboten diri sendiri nggih. Saya mulai semuanya adalah berada di dalam tim. Waktu niku Abi mulai dapur meriah niku tahun 2010. Belum ada unit bisnisnya, nggih. Belum ada unit bisnis karena waktu niku habis franchise dengan wong Solo. Terus kemudian karena wis lah ono konflik lah nggih, pokoknya ono konflik yang tadinya mau langsung ganti nama. Padahal barang-barang elektronik kayak komputer apa segala macam itu modal sendiri, beli sendiri gitu. Tapi pas paginya mau buka dengan nama baru itu hancur kabeh Mbak. Wis temenan aku nyekseni drama nanggone bisnis niku ngeri nih. Jadi sama orang-orangnya brand sebelah nih dihancurno kabeh. Padahal barang-barang iki diblonjo dhewe kali Abi. Kulkas, kompor, sembarang kalir. Akhirnya kan bener-bener mulai dari nol lagi. Jadi nggak cuma dijabut listrike, bener-bener koyok di apa sih Mbak, di ketui mbong kaya apa ngoten. Sing jenenge komputer iku layare pecah. Nggih, PC niku hancur. Iku sing apa sih Mbak sing nanggone nggih, ABS. ABS iku biyen mulaine koyo ngono iku. Otomatis mulailah dari nol. Mulai dari nol niku karena gini kok kan kula ngomong nek wong lanang iku big plan mulai niku wani karena memang kepercayaan diri orang laki-laki niku lebih besar. Ikatannya ambek duwe iku gak koyo wong wedok. Orang perempuan itu terikat sekali dengan uang. Makanya gak ono bedane 5.000, 50.000, 500.000 gak ono bedane. Tapi lek wong lanang niku iso tarik ulur nang duit. Nih, makanya iso mulai dari big plan. Nah, nek kula ditakoni cara mulai niku yok nopo? Harus riset, harus tanya-tanya ke ning ngono yang bener-bener bisnis niku mulai modal eh, kecil sekali nih. Mulai modal 100.000 teko umi waktu niku. Dan bener-bener sih mulai gadis, mulai umur 17-an nih nggih sing dodol daleman lah segala macem nggih. Niku nek kula terus terang mboten nate. Saya masuk niku langsung nanggone time Abi dengan big plan, dengan planning yang besar. Dengan planning yang besar. Nah, tapi kalau sampean pengen mulai dari diri sendiri, fix plan segera dimulai. Sing penting kalau fix plan kan ya jenenge fix niku sampean modalnya sudah fix. Wis sakmene sampean wis ketemu harga, ya, sudah ketemu harga sehingga sudah tahu nanti apa namanya HPP-nya atau apa namanya ya HPP-nya sampean sudah tahu balik modalnya engko piro dan seterusnya itu sudah tahu. Jadi di fix plan kita sudah bisa. Fix plan itu sederhana, gak usah sampean bayang sing ruwet-ruwet nggih. Sampean pengen jualan hijab kulaan, modalnya piro, nggih, modal riwa-riwine piro, terus ditambah 30% masuk ke modal, terus ditambah keuntungan berapa persen. Nah, pun niku sudah bisa sampean sebut fix plan dan sampean sudah bisa mulai jualan. Sampean sudah bisa mulai jualan. Nah, intinya bisnis itu memang jualan karena jualan itu berkaitan erat dengan yang namanya mental. Jadi pembentukan mental itu ya memang dari jualan itu tadi. Gitu. Nah, sekarang ketiganya ini butuh yang namanya apa? Independen ya. Kita butuh independensi atau kemerdekaan diri. Ketika membangun sebuah bisnis plan, yang kita butuhkan dari diri kita adalah kebebasan diri kita. Makanya kan sampean mulai bikin bisnis plan, gak usah sing keren dhisik, nggih. Urek-urekan nanggone kertas. Itu salah satu hal untuk membebaskan diri kita dari pengaruh. Biasanya memang pengaruhnya ini kan ada dua ya. Ada eksternal, ada internal. Eksternal berarti orang lain yang mempengaruhi kebebasan kita berpikir itu kan ada pikiran kita sendiri, ya, sama orang lain. Orang lain bisa jadi orang terdekat, dulinan,
wis wong tuane biasane sing ngono, dulure biasane sing ngono. Lapo ae wong gak ono hasile. Nggih, gak usah sing remeh nggih. Kula niku 2014 masuk IFW Maura. Kula kali ning ngono budal. Sing jenenge pengaruh eksternal iku luar biasa. Nggih. Oh, golek donya kok sampai koyok ngono. Iku budal-budal nang Jakarta ngono iku oleh dhuwit ta. Padahal yang dalam benak saya nggih, ketika kita memasuki sebuah bisnis yang membutuhkan skill tertentu, kita itu butuh yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi niku napa? Misale, sampean bergerak di dalam bisnis, sampean seneng menyukai sebuah skill tertentu, misale entah desain nggih, entah bikin produk, desain grafis, branding. Uji kompetensi itu caranya dengan ikut event memang. Dengan ikut event kita jadi tahu kompetensi atau kemampuan kita seberapa. Itu dengan ikut event. Yang kita dapatkan dari uji kompetensi, wis pasti pengalaman, wis pasti nggih. Pengalaman kita dapat, ketemu banyak orang kita dapat nggih. Terus networking ini yang nggak kalah penting. Jadi dengan uji kompetensi kita jadi tahu jaringan bisnis ini seperti apa, orang-orangnya seperti apa yang bergerak di bisnis ini. Kita bertemu dengan orang-orang yang bergerak di bidang yang sama dengan kita, bisa sharing dan sebagainya. Nah, uji kompetensi ini penting, kayak misalkan kita punya rumah makan gitu. Uji kompetensinya bagaimana? Tentu saja dengan kalau di M2M karena memang mulainya dari orang-orang yang dari SDM yang memang milih ya. Jadi salah satu uji kompetensinya adalah bikin event-event gitu. Di situ untuk menguji kemampuan masing-masing personal, juga menguji kemampuan brand di dalam berkembang gitu. Terus kalau misalkan restoran yang dibangun tidak dengan banyak outlet kayak Dapur Meriah, salah satu uji kompetensinya yo kalau rumah makan itu memang gini, secara otomatis kalau kita berani buka di jalan umum, di situ kita sudah pasti uji kompetensi. Kenapa? Ya terukur nggih, apakah kita tepat di dalam memilih tempat nggih, apakah kita cukup mampu membuat orang-orang membangun awareness orang-orang untuk mampir. Nah secara otomatis kalau bisnis kuliner berani buka di tempat umum, ya wis iku pasti uji kompetensi. Bahkan kayak M2M saja nggak semuanya berhasil. Nggih di dalam uji kompetensinya ono sing buka 3 bulan, investor wis gak tahan, gak oleh apa-apa, tutup. Enten. Jadi sekarang dengan jumlah 45 outlet harusnya lebih dari itu, tapi saya sing tutup. Investornya gak tahan misalnya, otomatis harus dialokasikan direlokasi, tempatnya harus direlokasi. Terus dampak Covid juga banyak yang tutup gitu ya. Kalau utuh mestinya sekitar 50 lebih nih. Tapi kalau buka semua ya. Tapi kan kemarin itu sempat ada Covid atau ada investor yang menghentikan kontraknya karena ya alasannya macam-macam, gak mesti gak payu loh alasannya. Kayak yang di Surabaya itu ada payu, tapi opo kontrak setelah 5 tahun dia berhenti, gawe dhewe. Gawe dhewe. Ya wis. Nggih ngoten niku. Nah, makanya karena tantangan bisnis itu sebesar itu biasanya wong wedok gak wani melangkah langsung ke big plan niku wau nggih. Nah, kembali lagi kita tadi adalah di pembahasan masalah pengaruh eksternal ya. Pengaruh eksternal itu jangan sampai mengubah prinsip kita. Jadi ini kenapa plan itu harus kita buat. Plan itu harus kita buat supaya kita ketika pengaruh suara di kepala kita sendiri juga pengaruh dari luar niki mengganggu perjalanan kita ngoten nggih. Kita bisa kembali lagi ke planning awal. Jadi kalau pengaruh dari luar itu semakin keras mempengaruhi pikiran kita, kita harus hati-hati ya. Maka bahkan di dalam beragama, kita nih nek pas sholat kan ya mukul libal kulub sabit kolbi ala dinik nih. Niku tujuannya nopo?
Karena pengaruh pikiran kita sendiri itu sangat-sangat kuat. Jadi gini loh, pengaruh negatif ya. Jadi suara negatif di pikiran kita, niku kita harus hati-hati dengan hal itu. Misalnya nih, sampean terbiasa berpikir seperti ini. Wes aku iki wong miskin, aku gak duwe modal, aku gak ngarah dadi apa-apa. Kalau ini terus sampean pikirkan, nggih. Sampean harus hati-hati. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena alam bawah sadar kita, nggih, akan berpikir bahwa itu yang kita inginkan. Akhirnya iku sing terwujud. Sampean nggak ngelakoni apa-apa gak hasil. Karena menurut alam bawah sadar kita, karena perasaan minder niki inferior, perasaan minder niki mendominasi. Sak bendino mendominasi pikirannya awak dhewe. Nggih. Wis lah aku iki ngene-ngene ae misale ngoten. Aku gak mungkin berhasil, aku gak iso nggih. Aku gak mampu, aku gak iso golek modal. Wis pokoknya aku iki wonge payah lah. Kalau suara-suara itu mendominasi pikiran kita, jarene alam bawah sadar, oh wong iki kepingin ya dadi koyo ngono. Otomatis setiap langkah kita, setiap langkah kita itu nggak akan kemana-mana. Karena kita melangkah itu tergantung pada alam bawah sadar kita. Membawanya kemana. Sebenarnya orang itu akan meraih apapun yang diinginkan. Apapun yang dipikirkan itu bisa diraih. Makanya sibuklah dengan pikiran-pikiran baik. Jadi kita harus menyibukkan diri dengan pikiran-pikiran baik. Pikirkan hal-hal yang baik. Cek nopo, kita sibuk untuk meraih kebaikan. Jadi pikiran negatif tentang diri sendiri, niku jangan sampai mendominasi. Lek mendominasi ya iku mang, nggih. Jarene alam bawah sadar kita, oh, wong ini berarti pengen yo. Nah, kenapa? Karena itu terlalu mendominasi. Kita nggak percaya pada pada rahmat Allah nih, pada takdir baiknya Allah, kita terlalu nggak percaya gitu. Jadi salah satu hal yang sering kali mempengaruhi sebuah planning itu nggak berhasil, itu adalah dua hal nih, eksternal maupun internal. Secara otomatis kalau eksternal terlalu mempengaruhi, ya sing kepengaruh adalah diri kita sendiri. Tuh, setelah itu lah terus bagaimana caranya untuk membangun ini? Iki harus dibangun iki. Nggak semua orang lahir langsung duwe kemerdekaan diri. Omongan awake dhewe niki wong Indonesia ya. Ibu-ibu di Indonesia itu rata-rata menginginkan ketika melahirkan anak perempuan pinginnya anaknya nurut. Ini sering banget kula omong gitu. Waduh anakku wedok rek berarti kudu tak didik nurut. Anggap aja iku positif soalnya wong sak Indonesia iku koyo ngono iki. Tapi ono negatifnya. Nggih, saestu niki enten negatifnya. Negatifnya nopo? Kita nggak punya independensi diri. Dengan dalih nurut kita nggak berani melangkah. Ini sering banget terjadi. Apakah kita harus konfrontasi besar-besaran? Semua tergantung karakter. Ada orang yang selalu siap konfrontasi. Pokoknya dia berpikir bahwa nek aku wis ngengkel mesti berhasil. Soalnya nopo terikat dengan pola asuh nasional. Wis kuwabe wong Indonesia niku bentuke koyo ngoten. Nah, bagaimana kita bisa terlepas nggih? Kita bisa membebaskan diri, kita bisa dapat independensi. Nah, makanya Abi niku ndamel 3 pertanyaan penting ketika kita hendak memulai sesuatu. 3 pertanyaan niki, bisa apa, punya apa, mau apa. Dasar banget. Sampai bisa mulai dari sini. Saya belum punya planning besar nih, karena misalkan ya, sampai posisi masih di sini, masih belajar gitu. Ya sudah, coba tanyakan ini dulu. Nih, ditulis. Setiap hari sampai tulis gak apa-apa. Bisa apa niki arahnya adalah ke bisaan kita. Biasanya dipengaruhi oleh pola asuh di dalam rumah. Bisa apa ini dipengaruhi oleh pola asuh. Misalkan
orang tua yang dari kecil anak-anaknya sudah dibiasakan skill-skill dasar, nggih, nyapu, ngelebet kelambi dhewe, bikin apa-apa sendiri, menyiapkan makanannya sendiri, terus cuci piring, kemampuan-kemampuan dasar seperti itu eh, ini menjadi kebiasaan kita, menjadi skill kita. Di masa depan ini bisa menjadi bekal, terutama ketika kita hendak membuka sebuah bisnis eh, jasa. Jadi skill dasar, skill pekerjaan sehari-hari ini bekal yang cukup baik kalau kita pengen buka yang namanya bisnis jasa. Karena jasa itu kan contohnya adalah ke pelayanan. Maka penting bagi orang tua untuk melatih anak-anaknya ini punya skill tertentu. Selain skill dasar nih, kayak skill dasar ya wis koyo resik-resik opo-opo niku skill dasar. Dan biasanya skill dasar ini nggak semua orang punya kesadar atau punya keberuntungan untuk menjadikan skill dasar ini sebuah bisnis. Gak mesti, bahkan tidak jarang skill dasar ini ya wis lah cukup aku iso ngene tapi ya aku gak mungkin lah iso sukses teko kene. Nah, mungkin sampean juga menyadari niku nggih. Aku sampean yo iso nyuci, sampean yo iso nyapu tapi mosok sampean apik dadi ART kan gak. Nggih. Terus apa yang harus kita cari berarti kebiasaan apa? Nah, kebiasaan ini hendaknya memang dilatih. Nggih. Berlatih apapun. Kadang-kadang memang ada nggih sebuah pola asuh keluarga yang di situ isine wong omahe ku punya bakat macem-macem. Tapi ya ono keluarga iku sing bahkan skill dasarnya gak mesti iso wonge. Ya mungkin lek nang kalangan napa jenenge sing akeh ya anak kiai ngono iku, Pak. Anak kiai ku akeh sing skill dasarnya gak patek iso. Nek napa jenenge anggapan iku kekurangan ya pancen kekurangan, nggih. Tapi memang napa jenenge latar belakang seperti itu biasanya memang mempengaruhi. Nah, ketika kita menjadi orang yang berhasil, entah secara sosial, terus kita menjadi orang tua, tentu saja skill dasar ini harus tetap perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Setidaknya, orang itu kalau punya skill dasar itu nggak takut untuk mulai sesuatu. Tapi ini gak iso, ngono gak iso, otomatis selalu butuh bantuan orang lain. Nek ditakoni bisa apa, ya akhirnya ngomongnya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena untuk hal-hal kecil saja dia selalu butuh orang lain. Ya, jadi skill dasar itu memang untuk untuk membantu kita menemukan kebiasaan. Nah, di dalam bisa apa ini tadi selain skill, sing utama kan skill ya kebiasaan. Tapi kita nggak bisa mengabaikan yang namanya minat bakat. Minat dan bakat. Minat bakat niki sesuatu sing penting kalau kita pengen sukses di dalam karir, di dalam berkarya gitu nih. Kita harus punya minat bakat. Apakah minat bakat ini selalu bawaan lahir? Boten. Boten mesti. Banyak sekali orang-orang yang bekerja di satu bidang tertentu ini karena melakukannya berulang-ulang. Kalau niku nanggone dapur meriah iku SDM-nya mboten milih. Pokoke arek gelem kerja nanggone dapur meriah. Sawalike ada lagi yang M2M. M2M itu milih karyawane. Milih karyawane. Ono pelatihannya dhisik ngoten. Yang membedakan adalah napa mboten yang membedakan. Podoe nang ndi? Ternyata minat bakat itu kadangkala sering atau bahkan sering kali belum kita temukan di dalam rumah. Mungkin sampai sampean umur 15, 17 gurung ketemu minat bakatnya nang ndi. Karena memang di keluarganya nggak terlalu memusingkan niku nggih. Wis gak pusing wis apa maneh wong kene. Beda lagi nggih orang-orang yang di kalangan tertentu ngoten sing memang kecil iku lek iso anakku umur 13 tahun wis ketok bakate. Ya niku macam-macam pola asuh. Nah, minat bakat ini penting
Tapi yang tidak kalah penting adalah ketika kita sudah punya sebuah kebiasaan, ini kita latih terus-menerus. Kita latih terus-menerus sehingga kita ahli di bidang tersebut. Jadi minat bakat ini ada yang bawaan lahir, ada yang kita punya minat bakat itu karena latihan terus-menerus. Biasanya kecenderungannya ngeten. Yang dari hasil latihan ini punya kecenderungan awet, istiqomah. Yang dari bawaan lahir, nah ini justru yang menjadi yang sering menjadi problem adalah arek sing kecilik berbakat. Bakatnya wakeh, ternyata konsistensinya diuji. Soalnya nggak iki berhasil, akhirnya bosen. Nyoba mana liyane. Beda yang terbentuk oleh istiqomah ya. Mangane lek nanggone Islam iku ana istilah istiqomah khairun min alfi karomah. Karomah iku anggap mawon bakat. Nyoba opo berhasil, nyoba opo berhasil. Tapi apakah bakat yang banyak itu kemudian menjadikan dia sesuatu? Seringkali mboten. Opo soalnya pindah-pindah. Ngelakoni sembarang iso. Ngelakoni sembarang berhasil. Tapi orang yang berangkat dari komitmen, wis aku gak iso opo-opo, benar-benar ketika belajar sesuatu itu dek bukan mengosongkan gelas tapi gelas kosong. Mengosongkan gelas itu kan dia sudah ada bekal, tapi ketika belajar dia kosongkan sehingga dia bisa menampung ilmu yang lebih banyak. Tapi lek gelas kosong wis. Ket awal dek gak ono opo-opo. Terus kemudian diisi dengan latihan sampai akhirnya punya skill tertentu. Pertanyaan bisa apa nih penting, terutama bagi sampean yang masih baru akan memulai. Niki penting banget. Bisa apa? Iso opo ya aku? Nah, ketika sampean tidak menemukan kebiasaan apapun, maka kita masuk ke pertanyaan kedua, mau apa? Punya apa nih? Nanti dulu. Jadi bisa apa, terus kemudian punya apa? Mau apa nih terakhir nih. Katakanlah nggak punya minat, nggak punya bakat. Ada loh orang kayak gitu nih. Saya itu nek kulo itu duwe bakat tapi biyen gak duwe minat apa-apa. Kaya napa nggih, kaya nek kulo pengen yo tak pelajari sampai iso, tapi kaya napa jenenge, semua itu terbentuk karena latihan. Oh, mboten nggih. Jadi lek belajar apa-apa niku suwe ngoten lho Mbak nggih. Dadi kaya wong sing gak duwe minat, suwe ngoten. Tapi begitu menemukan satu momen di mana kula merasa niku penting ngono. Ya wis akan latihan terus-menerus ngoten. Makanya sampe nek berlatih niku ojo sekaligus. Kita itu di dalam melatih diri niku harus bertahap. Koyok dene carane Al-Qur'an turun nang bumi. Kula nanti jelasaken pas ngaji tafsir nih. Yang membedakan umat Rasulullah dengan umat nabi-nabi terdahulu niku, salah satunya adalah turunnya kitabnya, cara turunnya kitab sucinya. Taurat dan Injil niku turun dalam bentuk sebuah ajaran utuh. Diturunno kitabe. Mungkin bagian-bagian dan bab-babnya niku wis dalam keadaan jadi. Sementara Al-Qur'an niku diturunkan bertahap. Ono kejadian apa turun ayat iki. Ono kejadian apa turun ayat iki. Seperti itu hendaknya umat Rasulullah belajar. Sampeyan pengen bisa sesuatu, bisa editing misalnya, atau bisa apalah apapun yang dibutuhkan. Akuntan atau kemampuan dasar seorang pemilik bisnis. Owner niku memang harus menguasai beberapa hal. Tapi bukan berarti awak dhewe langsung belajar gretek ngoten iki kaya zaman sakniki niku wong gawe seminar ngene. 3 jam mahir berbisnis, aku kok gak percaya. Iya kan, terus ono maneh ngene. Membangun personal branding di sosial media hanya butuh waktu 1 bulan. Kula mboten percaya. Jadi semua yang kita pelajari, yo sak wulan belajare. Otomatis engko wonge berproses dhewe.
Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun baru ketemu. Sampeyan tahu krungu Ghazali sing dodol foto nanggone NFT niku. Sing viral niku. Foto NFT ini payu piro, Mbak? Pirang M ngono kan ya. Cuma foto selfie terus didol nanggone si bank, nanggone NFT. Ternyata si Ghazali iki wis mulai ke tahun 2013. Bendino ngirim nanggone NFT. Nggih. Bendino ngedol nanggone si bank. Apa ae nggih kan akeh nggih bange sing anu NFT iku. Lek saiki wong pengen mulai terus pengen mendapatkan keberhasilan si Ghazali iki ya mustahil. Nggih kan? Nah, kok ngoten niku nggih. Maka di dalam belajar ya kita harus berproses, tapi gak usah khawatir, gak suwe kok prosesnya. Sampeyan harus percaya bahwa kita di dunia ini tinggal di dalam ruang dan waktu. Gak ada kesulitan yang selamanya. Gak ada kesulitan yang selamanya. Proses ini mesti berjalan. Jadi ketika kita berada pada pertanyaan setelah bisa apa, kita ternyata belum bisa apa-apa, maka di situ jangan takut untuk menjalani proses belajar. Coba yo belajar, kok mana cek enom gak usah wedi salah. Lek sampean iku sik disalah-salah no berarti sampean cek enom. Lah enak sih enom ya. Nek sampean wis mulai gak ono sing nyalano, wis kudu hati-hati. Tuwek aku iki berarti. Nggih. Jadi kalau kemudian masuk ke pertanyaan punya apa? Oh, ini berarti duwe apa-apa ya bisa jadi loh. Bisa jadi. Sampean enggak punya bakat, ya koyo sing tak omong-omong. Biasanya ada kalangan tertentu yang bahkan skill dasarnya nang omah gak diurui. Anak wong sugih misalnya. Apa istilah saiki? Old money. Orang kaya lama mbek orang kaya baru. Nanti ono bedane iki. Sekarang itu ada istilah old money sama new money. Old money itu dhek sing dilahirkan dalam keadaan orang tuanya bukan hanya cukup tapi kaya raya. Orang kaya lama bahasa Indonesia ini. Jadi orang-orang kalangan ini macam-macam, ada yang memang kaya secara finansial. Biasanya nek sing sugih secara finansial niki memang sudah menyiapkan anaknya untuk belajar dari kecil. Jadi kadang-kadang orang itu yang ekonominya mapan sejak lahir. Justru orang tuanya sudah menyiapkan anak-anaknya untuk belajar lebih cepat dari orang lain. Harapannya umur sakmene dhek wis mulai iso ngewangi aku. Tapi ada kalangan tertentu yang orang tuanya ini istilahnya bukan berkecukupan secara finansial ya, tapi ditokohkan oleh masyarakat. Lek nang Indonesia ya terus terang mawon ono kalangan sing jenenge keturunan kiai. Biasanya memang gak akeh bakate. Mungkin bakatnya wis ketara tapi bakatnya sing gak menghasilkan. Kula dhewe anak kiai ini. Jadi tapi Abi niku punya pola asuh yang berbeda dengan kebanyakan kiai. Saya lihat teman-teman seumuran saya niku ada banyak yang sekarang ya podo-podo anak kiai ternyata dia nggak menemukan sesuatu, nggak menemukan sebuah jalan. Makanya pertanyaan punya apa itu menjadi penting ketika kita merasa kita nggak bisa. Apa-apa kita nggak bisa. Terus masuk ke pertanyaan punya apa? Ini Pak tukang nih ngomong. Jadi pertanyaan punya apa nih yo? Jawabannya iso punya modal atau punya orang.
Bisa punya modal, bisa punya orang. Ada dua hal yang berbeda teng mriki nggih. Padha ambek niku ono old money, ono new money. Old money ini bisa jadi orang yang memang dia terlahir dengan kemapanan finansial orang tuanya. Ada yang terlahir dari anaknya orang terhormat, anak kiai misalnya. Nah, kalau orang yang terlahir dengan finansial, biasanya dia pasti Mas yo gak iso apa-apa, iku duwe duit duwe uang. Wes wong tuane ben sing berjuang. Tapi ini juga menjadi modal penting untuk dia bertumbuh. Kalau orang yang terlahir dengan punya uang dan punya orang, niki ya memang harus oh nggih. Anu kan, mboten bayar kan? Memang dia harus belajar apa ya? Biasanya otomatis lah pendidikan ini diukur karena memang disiapkan untuk mengelola uang dan orang. Biasanya menjadi investor sebuah bisnis. Tapi ada juga orang itu yang terlahir dari anaknya orang terhormat. Uangnya gak banyak, tapi dia bisa punya orang. Nah, niki kula enten pengalaman masalah punya orang ini. Pas kula sekitar nek gak salah nggih umur 14 atau 15 tahun, niku sering umi niku ketika kula melakukan sesuatu. Ayo nak belajar ngelatih uang. Nah niki bahasan saiki tak pikir nih. Setelah kula dewasa kula paham, oh ternyata memang pertanyaan bisa apa? Pertanyaan punya apa? Itu bisa jadi jawabannya kita punya uang atau kita punya orang. Ngoten. Jadi Allah niku Maha Rahmah nggih. Allah niku Maha Pengasih. Biasane uang niku lek gak duwe duit, gak duwe uang, duwe bakat. Paling tidak punya keberanian. Tapi orang yang punya uang, punya orang, nggih. Jadi misalnya dhek jek cilik wis duwe uang. Nggih. Niki biasanya yo bakatnya pada akhirnya nopo ngelola orang ini, mengelola orang-orangnya. Nggih, kula pas mulai bisnis niku sekitar tahun 2007 atau 2008 nih. 2007 2008 niku gak duwe apa-apa kula. Karena memang pada saat niku Abi sama Umi itu ketika anaknya sudah menikah, wis diculno wis. Napa malih kula anak wedok nih. Kula anak wedok, otomatis bagaimana carane bojo kula memberikan maisha dan sebagainya itu gak diotek-otek ngoten lho. Ya sing penting rezekine halal ngoten nggih. Sawangane masih ngono kula ya gak duwe modal gede. Kula mulai bisnis elektronik niku sekitar tahun 2007 tanpa modal. Teko ndi? Teko duwe uang. Jadi pada saat itu ada temennya Gus yang dateng karena bose pindah. Bose niku pindah toko, tapi dhek sik dikeki tanggungan barang-barang. Wis aku pindah karena memang bose niku kudu pindah. Pindah tempat tinggal lah nggih, pindah metu teko daerah kono ngoten. Tapi barang-barang ki iso sampean dol wis gawe apa? Gawe nutupno kerjaan carane ngoten. Akhirnya wong iki teko teng kula. Teko teng kula. Golek apa? Golek bos. Loh, kejadian niki lho. Lek sampean bayangno mustahil, tapi ini terjadi loh. Ternyata pertanyaan punya apa, itu kalau kita mau kita dapat loh jawabannya. Loh, wong iki teko kula gak duwe modal. Kok misalnya duwe modal, wong iki teko tanpa barang misalnya, teko tanpa dia punya tanpa dia punya barang, nek kula duwe modal kan kula iso ngisi. Oh ya wis ngene wis, aku duwe barang sampean dol. Tapi waktu niku mboten. Waktu niku bener-bener kula gurung duwe modal besar. Wong awali ku aku pelanggane dhek. Jadi kula tuku TV pertama iku gak langsung cash. Nggih, kula tuku TV cicilan 3 bulan. Mari selesai 3 bulan, arek niki teko. Kula niki butuh bos. Niku napa jenenge nek gak salah iku
konco sak sekolahan lah kali Gus Rozi ku, tapi kakak kelas e. Nggih. Aku iki butuh juragan, butuh bos sing menangani iki. Lek aku sebagai penanggung utama aku gak iso, tapi aku iso ngedol barang iki, aku butuh penanggung jawab. Ya kula ngomong aku gak duwe modal. Gak apa-apa dadi penanggung jawab tok ae. Kalau pada saat niku kula mboten menyadari peluangnya, saya sama Gus nggak menyadari peluangnya, ya wis tak culno. Ya mau lah wong kudu duduk barangku kok yo anu. Lah apa aku golek kerjaan liya ae sing wis pasti. Kan ngoten. Tapi waktu niku kula mikir lho, iki peluang, aku gak modal lho. Wong iki cuma njaluk penanggung jawab lho. Akhirnya mulai dari niku. Bener-bener mulai dari niku. Karena kula wis paham apa ritme orang ini sakderenge kula wis nyicil TV nang wong iki. Wis nyicil TV. Dadi kula paham apa mutere duwite kok ya apa kula paham. Ternyata niku bener-bener jadi peluang. Waktu niku kula dereng ngerintis kali abi nggih. Jadi mulai ngerintis dapur meriah kali abi niku gabung kali abi niku 2010. Ngetekno dapur meriah niku. Terus ya sudah. Ternyata pertanyaan punya apa niku menjadi pertanyaan penting untuk nopo? Untuk menyadari sebuah peluang. Untuk menyadari sebuah peluang. Katakanlah sampean terus aku punya apa yo? Nah, itu sampean eling-eling, sampean pikir-pikir. Apakah kepunyaan itu akan datang atau sudah ada? Sudah ada niku dalam artian misale wis ana bisnise wong tuwa. Misale atau sampean omahe wong tuane sampean, rumah kalian itu nang pinggir rembong. Iki yo iso dadi modal punya apa? Nggih kan? Jadi pertanyaan punya apa itu menjadi modal penting kalau kita pengen memulai sesuatu dari rasa syukur. Mensyukuri posisi rumah misalnya. Nggih, mensyukuri punya teman misalnya nggih sampean duwe kanca sing berbakat wis padha-padha gak duwe modale iki ya. Tapi kalian saling memiliki satu sama lain. Kayak lagu Nadine Amiza itu kita punya kita aja ini ya. Kalimat niku iku biyen sering diucapno ambek Abi. Mari ngono krungu dadi lagu aku paling lho iya ya ternyata disadar-sadari ternyata memang iya. Jadi Abi niku sering kedatangan orang-orang kan profesional ngoten cerita, saya punya ini, saya punya ini. Saya punya orang seperti ini. Oh, saya bisa membangun ini gitu. Banggakno apa yang dimiliki lah. Tapi engko pas mari wonge wis mari wis mulai ngoten misalnya keluarga dikumpulno orang bolehlah punya apa-apa. Tapi Abi ini, tapi kita ini punya kita. Itu sering banget diomongno kali Abi. Ternyata kalau sampean punya hubungan baik dengan seseorang, entah teman, orang tua atau saudara bahkan, ini sudah pasti jawaban penting ketika sampean tanya, sampean punya apa? Punya apa? Enggak punya teman. Ya wes, coba komunikasikan, saling berkomunikasi. Untuk modal bisa dicari bareng-bareng. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan penting untuk kita punya jiwa independensi nggih, punya jiwa sing merdeka, sing bebas ngono Mbak nggih. Wong negarane awake dhewe iki wis gak negara jajahan. Sampeyan percuma lek gak iso memanfaatkan kebebasan negarane awake dhewe iki, percuma. Wong imigran sing teko Suriah, teko Palestina nang Indonesia niku, napa sing dikagumi teko Indonesia niku? Perempuan niku bebas berbuat apapun. Bahkan naik kendaraan. Nek nang gone Yaman gak ono wong wedok sepeda motoran gak ono. Padahal wong sepeda motoran kabeh. Wong lanang-lanang ku sepeda motoran. Wong wedok-wedok apa sing dilakoni lek nang gone Yaman niku? Angon. Angon wedhus sing Mbak, ya wedhuse akeh-akeh nggih. Wis pasti nggih lek nang gone Yaman iki sampe enten guyonan ngeten. Wis mesti lek rabi oleh wong Yaman, oleh wong wedok Yaman, oleh sak wedhus-wedhuse. Bahkan teng Yaman niku pasar masing-masing, pasar gawe Rijal ambek gawe Nisa iku dhewe-dhewe pasare. Wis anggap ae niku positif tapi lek bagiku lek kita kepingin berkembang, kalau kita belajar atau tinggal di sebuah negara yang
Seperti itu nggih. Kita menjadi volunteer, menjadi relawan cocok. Tapi kalau untuk belajar budaya, saya rasa mungkin cocok nih. Kita kalau ingin mempelajari sesuatu dari sebuah negara tertentu, memang harus di negara yang lebih maju dari negara kita. Lawang Yaman ini saat ini percaya gak mek dadi loro Yaman Selatan ambek Yaman Utara loh. Yaman itu dadi pitu saat ini. Masing-masing penguasa iku duwe armada militer dhewe-dhewe. Akhirnya kalau nginane guyon ambek Gus-gus ambek Gus Aap ambek adik-adik wis berarti Indonesia iki hebat ya wong ngene saestu tiange kewata. Cara wonge bangsae gak ono apa-apane Mbak ambek Indonesia. Akehan Indonesia pol. Awak dhewe iki sak Indonesia bahasane siji bahasa Indonesia. Pimpinannya ya siji, militernya ya siji, tadi siji. Ya, jadi ya sebagai bangsa Indonesia, yuk kita harus punya kebebasan pola pikir. Harus punya kebebasan pola pikir. Punya apa? Kemudian yang terakhir, lek samen kroso gak bisa apa-apa, yo gak punya apa-apa. Yes. Nah untuk lagi nemen gak percaya yang ambek pangeran berarti ya. Niki paling tidak tanyakan mau apa. Samen kok wis umur mendekati 20 atau wis ngelewati umur 20 terus sampean berpikir aku kok gak duwe apa-apa ya gak duwe sapa-sapa sih. Paling tidak tanyakan ini mau apa. Tapi kebacut temen Mbak, lek wong niku krasa gak duwe apa-apa, gak duwe sapa-sapa terus gak iso apa-apa niki kebacut. Soalnya apa gak mungkin menungso niku koyo ngoten. Lah wong Rasulullah niku murui menungso. Iku kan napa 5 tahun kudu diwurui salat. Nggih kan? Artinya anak usia 5 tahun itu sudah punya daya tangkap yang baik terhadap ilmu. Nggih kan? Jadi mboten mungkin wong iku gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa, gak duwe sapa-sapa itu gak mungkin. Mane kula ngomong mah, wong iku lek terlahir sebagai wong sing pas-pasan biasanya duwe bakat. Duwe keberanian. Durung maneh nggih. Atau misalnya dia terlahir dari keluarga sing gak sugih-sugih banget lah, gak sesugih Rafathar lah yo. Tapi misalnya Rafathar itu enak Mbak, jajan es krim 300.000. Gak sesugih Rafathar lah, tapi katakanlah cukup. Tapi dulure akeh kok kula misalnya ini. Dulure akeh. Biasanya duwe kelebihan apa? Gati. Perhatian. Ambek koncone perhatian, ambek opo-opo perhatian ngoten. Niku biasanya koyo ngoten. Jadi sifat-sifat niki biasanya kebentuk oleh bagaimana keadaan di rumah kita. Lah apakah orang itu lahir dengan keadaan rumah sing apa sih istilahnya saiki ku? Ya Allah. Apa ya? Pokoknya keluarga sing useless family. Nek gak salah istilahnya ngoten nggih. Jadi ono zaman sakniku apa zaman saiki iku istilah useless family. Jadi ono keluarga iki tapi gak berguna. Apakah kita berada di dalam keluarga seperti itu kan boten. Nggih kan? Nah, useless family niki waktu niku sampeyan nek ngerti toko bisnis nggih sing punya sing duwe anu niku Yubi ku Pak Jayastia Budi niku sekolah bisnise iku madai arek-arek sing teko useless family. Useless family ini macam-macam. Ono sing miskin nggih. Sampai bener-bener nggak berdaya. Kan ada ya orang niku sing gak duwe opo-opo ya gak punya kemampuan bersosial yang baik. Nah, iki masuknya juga kategori useless. Terus malah enten sing keluarga niku soge tapi ya wis ngono salipan bapak ibu iku kerja salipan budale. Sing ibuke jam 5 sore teko, bapake jam 5 berangkat mulai jam 12 ngono misalnya. Nah niki termasuk juga dalam kategori useless family. Sekolahane Pak J niku sekolah bisnis niku madai arek-arek sing koyo ngono. Ternyata apa? Setelah memang punya apa-apa tapi perasaan ini mboten gadah napa-napa. Kenapa? Karena ya istilahnya dia kurang kasih sayang dari dalam rumah. Makanya ono istilah broken home ya. Broken home niku kondisi orang tua yang berbeda dari kebanyakan. Tapi broken home niku mboten berarti
broken kids. Nah, banyak juga orang-orang yang jarine broken home tapi punya anak-anak yang berhasil. Nah, ini biasanya memang motivasinya kuat. Broken home niku mboten mesti pisah wong tuane. Nggih. Mboten mesti pisah wong tuane. Jadi nek jarine wong-wong kaya orang tua sing berpoligami kaya kula ngenten iki, iki yo kategorine broken home karena berbeda dari kebiasaan orang-orang. Tapi apakah broken home itu berarti napa jenenge harus broken kids? Mboten. Nah, jangan sampai ini kadang-kadang bahkan kalau di dalam pernikahan niku kan bertahan atau hancur niku padha angel pilihan padha sulite mangkane tetap kembali pada si ibu nih, apakah si ibu ini punya kemampuan dan kredibilitas untuk atau bukan ibu nih biasanya niku nek kalau kasusnya adalah perpisahan nih biasanya niku kemampuan bapak atau ibu untuk membiayai si anak bukan hanya soal biaya finansial nih tapi juga kejiwaan nih. Niki kembali lagi karena kita bahas mau apa tadi nih. Jadi kalau misalkan orang sing bener-bener merasa hopeless nih, iki paling tidak dia punya pertanyaan terakhir, mau apa? Kan orang ini kalau merasa dia nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, otomatis ya iki berarti kan wong putus asa nih, wong putus harapan, wis hopeless cara nih, wis putus harapan. Terus eh, satu-satunya hal yang membuat orang ini bangkit adalah ya pertanyaan terakhir nih mau apa, dan kondisi seseorang nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa niku sesuatu sing mustahil. Niku berlawanan kali sifatnya Allah karena Allah niku mencintai semua makhluk ciptaannya. Jadi nggak mungkin manusia niku gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa, gak duwe sapa-sapa, niku mboten mungkin. Nih, jadi itu tadi adalah modal untuk nopo kita mendapatkan kemerdekaan diri. Itu ya, modal untuk mendapatkan kemerdekaan diri. Mungkin wis sak jam ini Mbak ya. Jam 11. Nggih. Cukup nggih, kita lanjut besok ya. Jadi untuk